Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini milik Allah. Langit milik Allah, lautan milik Allah, daratan pun milik Allah. Begitu pula tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya milik Allah. Bahkan manusia itu sendiri pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya manusia ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan perginya manusia dari dunia ini pun tidak membawa apa-apa, dan semuanya akan berlalu pergi. Waktu di dunia ini amat sangat singkat, begitu singkatnya apabila disaksikan oleh penduduk langit, sehingga di dalam Al-Quran telah disinyalir bahwasannya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kemudian kata para ulama, apabila umur kita rata-rata 60-70 tahun, berarti kehidupan kita dari lahir sampai kita mati ini dilihat oleh penduduk langit hanya 1,5 jam saja. Hanya 1,5 jam saja. Hidup di dunia 1,5 jam saja. Capek-capek kerja keras susah payah di dunia 1,5 jam saja. Mikir siang malam cuma 1,5 jam saja. Untuk waktu yang amat sangat singkat 1,5 jam saja, di mana 1,5 jam ini amat sangat menentukan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat, atau kesengsaraan yang selama-lamanya di akhirat. Hanya dengan 1,5 jam saja. Apalagi kalau seseorang itu umurnya 30 tahun, apalagi umurnya 15 tahun. Bahkan ada yang bayi baru menghirup udara sehari kemudian meninggal dunia. Amat sangat singkat azamnya.
Tetapi waktu yang singkat ini amat sangat menentukan kehidupan kita yang akan datang. Dan perlu dipahami bahwasannya manusia ini tidak akan bertahan lama di dunia ini. Yang sehat tidak bisa hidup lama di dunia. Yang sakit pun tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Yang kaya tidak bisa hidup kaya di dunia ini. Yang miskin pun juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Bahkan para nabi, para rasul itu pun tidak bisa hidup lama di dunia ini. Orang yang paling sakti di dunia ini, katanya punya ilmu kebal, punya ilmu ini, punya ilmu itu, bisa terbang di atas udara ataupun berjalan di atas air pun, itu juga tidak bisa hidup lama. Semuanya berlalu pergi. Maka apabila kita menyadari perkara ini, apabila kita mau merenungkan perkara ini, ternyata memang benar kita ini milik Allah Ta'ala. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, kembali ke tinggalkan dunia pun tidak bawa apa-apa. Hari ini nampaknya kita usaha rumah, perasaannya rumah ini milik kita. Kita usaha kendaraan, perasaan kita kendaraan milik kita. Perasaan kita istri milik kita, anak-anak milik kita. Bukan, hadirin mulia. Pada hakikatnya semua milik Allah Ta'ala. Dan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitab Fadail Shadaqah, karya daripada Maulana Zakaria Al-Khandalawi rahmatullahi alaih, di dalam tertulis bahwasannya dalam satu riwayat hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israel 70 kali untuk datang jumpa kita. Jadi dari kita bangun tidur sampai tidur kembali 70 kali didatangi malaikat Israel. 70 kali dipelototin sama malaikat Israel. Sehingga dikatakan apabila seseorang itu tertawa sampai terbahak-bahak dimanapun dia berada, kalau dia tertawa sampai terbahak-bahak, yang mana ketika itu malaikat Israel datang menengoknya, maka apa kata malaikat Israel? Saya heran dengan dia. Padahal waktu ajalnya amat sangat singkat, tapi masih bisa tertawa-tawa. Kira-kira 24 jam kalau dibagi 70, berarti berapa menit sekali datang malaikat Israel lihat kita. Amat sangat bersyukur kalau datangnya Israel ketika kita sedang mendirikan sholat, sedang mendirikan sholat 5 waktu, atau sholat malam, atau sedang baca Quran, atau sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berzikir, berdiri berzikir, berjalan berzikir, duduk pun berzikir. Tetapi amat sangat menyedihkan apabila 70 kali sehari semalam didatangi Israel ini, dilihat keadaannya dalam keadaan sia-sia. Didatangi, dilihat dalam keadaan sia-sia. Sebentar lagi dilihat lagi Israel, sia-sia lagi. Maka hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama sampaikan seseorang itu akan dimatikan oleh Allah menurut kebiasaannya atau menurut kesukaannya, kesenangannya. Jadi mohon maaf kalau hari-hari orang itu senang sekali dengan bola. Ini minta maaf yang pemain bola. Kesenangannya senang sekali dengan bola, maka natijahnya nanti dalam suasana dan keadaan permainan bola. Ini dikatakan oleh para ulama. Jadi apa yang menjadi kecintaan kita ketika di dunia, di dalam hati kita ini nanti yang akan muncul ketika sakratul maut kita. Dan sudah banyak kejadian, baik di sini ataupun di tempat lain. Saya sudah melihat itu dan saya sudah menyaksikan itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Ada seseorang hadirin, tak perlu disebutkan namanya. Ini hanya jadi bahan renungan untuk kita,
untuk membenarkan pernyataan daripada ulama bahwasanya seseorang itu akan meninggal dan yang keluar dari lisannya sesuai dengan apa yang dia sukai di dalam hatinya. Ada seseorang yang hari-hari dia memelihara kambing. Begitu cintanya dengan kambing, pagi hari dia sudah melihat tengok daripada kambingnya. Kemudian pagi hari dia beri makan daripada kambingnya. Siang hari dia bawakan air untuk kambingnya. Sore hari dia carikan makanan untuk kambingnya. Saking sibuknya ngurus kambing, saking senangnya ngurus kambing, lupa panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipanggil hayyalah sholat, dia masih sibuk dengan kambingnya. Ketika asar dipanggil, dia masih sibuk dengan makanan kambingnya. Ketika sore maghrib dipanggil hayyalah sholat, dia masih sibuk menggiring kambing-kambingnya masuk ke kandang. Pada natijahnya, akhir kehidupannya, ketika ditalkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ternyata yang terucap kambing saya, kambing saya, kambing saya. Karena kebesaran kambing sudah masuk dalam hati. Kebesaran kambing sudah masuk dalam hati. Maka kita perhatikan hati-hati kita. Apa yang menjadi kesukaan hati kita ini? Hawa nafsu kita ini ngajak kita ini kemana? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sampai terucap dari lisannya kesaksian bahwa la ilaha illallah, lalu putus napasnya, maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man syahida an la ilaha illallah yusadiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Silahkan diberikan kebebasan, pintu mana yang mau dimasuki. Maka kata para ulama, perkara yang paling penting di dunia ini adalah perkara iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perkara yang sia-sia, di dalam kesia-siaannya itu ada kenikmatan. Minum sopi nikmat sekali, maka digandrungi menjadi kebiasaan. Permainan kartu nikmat sekali, maka digandrungi menjadi kebiasaan. Bermain bola nikmat sekali, maka digandrungi menjadi kebiasaan. Maka sesungguhnya perkara-perkara itu akan masuk ke dalam hati, sehingga akan menjadi kecintaan. Sehingga ulama sampaikan maksud tujuan kalimat la ilaha illallah, mengeluarkan keyakinan akan kebesaran makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kebesaran Allah ke dalam hati kita. Apa itu kebesaran makhluk? Kebesaran makhluk adalah apa-apa yang ada di dalam hati selain Allah itu makhluk. Jadi kalau di dalam hati kita ini kita lebih cinta kepada istri daripada kepada Allah, maka sesungguhnya istri adalah makhluk. Apabila di hati kita ini lebih cinta kepada kerja daripada kepada Allah, maka sesungguhnya kerja adalah makhluk. Apabila hati kita ini lebih cinta kepada sawah, lahan, toko, laut, sampai-sampai meninggalkan perintah Allah, maka sesungguhnya perkara-perkara itu besar dalam hati. Orang yang di dalam hatinya ada kebesaran Allah, maka dia akan kenal kepada Allah. Ketika datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang seruan dari masjid rumahnya Allah, 5 kali diingatkan untuk mengingat Allah, maka hatinya akan bergetar.
sehingga getarannya itu mampu menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya, menggerakkan seluruh anggota jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk bergerak mendekati panggilan tersebut. Karena dia kenal, dia paham, ini yang manggil ini Allah, pemilik seluruh alam. Diri kita ini bukan milik kita, diri kita ini milik Allah. Karena jasad ini ciptaan Allah, ruh ini juga ciptaan Allah. Suatu saat ruh akan dikembalikan kepada Allah. Ketika seseorang ini mau memahami ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka insya Allah dia tidak akan bersifat seperti langit, bersifat tinggi, sombong, angkuh, egois. Apabila dia sadar bahwa dia diciptakan dari tanah, maka apa sifat tanah ini? Tanah ini ulama sampaikan sifatnya tawaddu. Apa itu tawaddu? Pernah kita dengar tanah ini marah kepada kita? Tanah ini diinjak oleh manusia, buang hajat di atas tanah, diinjak-injak. Kalau dibuat jalan dicor, dibuat jembatan, tidak pernah tanah komplain karena tanah punya sifat tawaddu. Sehingga ulama sampaikan manusia yang unggul adalah manusia yang punya sifat tawaddu, rendah hati terhadap semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, apalagi manusia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang hadir di tempat ini pasti akan mati. Pasti akan mati, tidak pandang bulu. Saya yang menyampaikan pasti akan mati. Tuan-tuan yang mendengarkan juga pasti akan mati. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Satu persatu akan berangkat. Orang-orang sampaikan kematian ini seperti tarik lot atau seperti arisan. Tidak ditahu, sebentar keluar namanya, dia berangkat. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita ini amat sangat singkat. Di antara kita yang hadir ini ada yang sudah usianya 40, 50, 60. Maka cepat-cepatlah taubat kepada Allah. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini kalau dia beribadah tidak semata-mata karena Allah, semata-mata karena manusia, ingin dipuji manusia, ingin dimuliakan manusia. Sekalipun manusia ini punya 99 kebaikan atau 999 kebaikan, tetapi kapan manusia itu buat salah satu kali, maka dia akan dihinakan oleh manusia yang memberikan penilaian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala 999 kali kita buat dosa dengan Allah, maksiat kepada Allah. Satu kali kita taubat kepada Allah, Allah tidak akan hitung yang 9.999 kemaksiatan kita. Allah lupakan. Beda dengan penilaian manusia. Penilaian Allah ini berbeda. Penilaian manusia 999 kita buat baik dengan dia. Kapan satu kali kita tidak buat baik dan dia, hilang semua kebaikan yang telah kita perbuat. Yang diingat hanya kesalahan kita saja. Tetapi berbeda dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidak bisa dipungkiri kalau Allah Ta'ala ini gelarnya Maha Kasih Sayang. Sekalipun buat dosa sebanyak itu, kapan dia mau bertaubat kepada Allah, sekali saja, maka Allah akan lupakan 999 dosanya. Maka akan langsung diterima taubatnya. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung umur masih ada, nikmat sehat belum dicabut, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak, nikmat fasilitas yang Allah berikan, titipkan kepada kita, maka bersegeralah mendekat, merapat kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hatiku, tidak ada di dalam hatiku selain Allah Ta'ala. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah Ta'ala. Sebagai hamba, punya kewajiban, punya tanggung jawab beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai daripada kemampuan Bapak Ibu sekalian yang hadir.
Dan ingat, di kubur nanti tidak ditanya semua apa-apa yang kita miliki di dunia ini. Pangkat, jabatan, status sosial, harta kita, tidak ditanya. Yang ditanya, man rabbuka, iman kamu kepada Allah bagaimana? Man nabiyuka, amal kamu apakah sudah ikut cara Nabi atau tidak? Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung semua nikmat masih Allah beri, maka gunakan nikmat itu untuk mendekat merapat kepada Allah. Dan untuk para orang tua, qu anfusakum wa ahlikum nara, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka, dari siksa api neraka. Artinya apa? Tanggung jawab kita suami-suami, dekatkan istri kita kepada Allah, dekatkan anak-anak kita kepada Allah, kenalkan Allah kepada istri dan anak-anak kita, besarkan Allah Ta'ala kepada mereka. Jangan sampai kita hanya besarkan rumah, hari-hari bicara rumah dengan istri, hari-hari bicara pangkat dengan istri, hari-hari bicara harta dengan istri, sehingga perkara-perkara itu besar di hati istri. Maka jangan heran apabila tuntutan istri ingin rumah, ingin harta, ingin ini, ingin itu, karena hari-hari dibicarakan. Apabila suami-suami bicarakan kebesaran Allah di depan istri, maka di dalam hati istri akan ada kebesaran Allah. Kalau ada kebesaran Allah, maka seluruh anggota jasadnya taat kepada perintah Allah. Kalau wanita-wanita sudah taat kepada perintah Allah, maka para suami tidak perlu ragu. Orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, tidak akan neko-neko. Begitu juga para istri, dekatkan suami kalian kepada Allah. Karena kalau suami-suami kalian sudah dekat kepada Allah, walaupun ditinggal jauh, insya Allah suami tidak akan neko-neko. Hari ini masalah datang begitu banyak. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, luruskan lagi hati kita, niat kita. Berhajat hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kita tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa. Bergantung kepada Allah mengecewakan, bergantung kepada tetangga mengecewakan, bergantung kepada para pemimpin mengecewakan. Tetapi bergantung kepada Allah pasti dan pasti tidak akan mengecewakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini perkara yang besar, perkara mati ini. Kalau hidup enak, kita sudah buat usaha, maka bagaimana kita buat usaha lagi, bagaimana usaha mati enak. Kalau hidup enak kita sudah buat usaha, bagaimana biar hidup kita ini enak. Tapi mati enak ini perlu kita usahakan. Bagaimana caranya? Yang pertama kali, luruskan iman kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah ini diluruskan kembali. Yang kedua, cara hidup harus ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 kunci supaya dikubur nanti jadi taman-taman surga. 6 kunci supaya sakratul mautnya seperti selembar rambut, sehelai rambut ditarik dari tepung. 6 kunci, ini ada 6, cuma 6 saja. Mau ditanya seluruh ulama, cuma 6 saja. Yang pertama, iman harus lurus kepada Allah. Amalan harus ikut contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keyakinan terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman lurus kepada la ilaha illallah, amalan ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salat khusyuk wal qudu. Jaga salat-salat kita. Sakratul maut daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpesan 3. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Wahai umatku, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Yang kedua, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Jaga wanita-wanita. Jaga wanita-wanita kita. Yang ketiga, ummati, ummati, ummati. Disuruh fikir umat. Sesama kita harus saling fikir. Fikir iman amal tetangganya, fikir iman amal daripada keluarganya, baik di kampung sendiri maupun di kampung tetangga.
Yang ketiga, ilmu zikir. Kita tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran kalau tidak mau belajar ilmu-ilmu agama. Sekarang di masjid sudah ada majelis taklim, anak-anak sudah ada TPQ-nya. Pengajian ibu-ibu ada majelis taklim, pengajian bapak-bapaknya, ini yang belum ada. Mudah-mudahan buat majelis bapak-bapaknya. Penting, karena yang mau jadi taman-taman surga ini bukan ibu-ibu saja, tetapi bapak-bapak juga perlu. Bagaimana mati ini enak. Yang keempat, ikramul muslimin, belajar memuliakan saudara sesama muslim. Bukan ikramul muslihat. Nanti kalau mau dekat partai politik itu ikramul muslihat, memuliakan saudara muslim, tapi ada niat-niat lain. Yang dikehendaki oleh Nabi, ikramul muslimin, memuliakan saudara sama muslim, muliakan mereka. Mereka lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah boleh runtuh berkali-kali, tapi tetap dibangun lagi. Tetapi barang siapa yang meruntuhkan hati seorang muslim, seorang mukmin, maka sungguh dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tasihunnya, hati kita kembali bersihkan dengan zikir. Banyak zikir. Apa susahnya zikir? Zikir tidak butuh tenaga. Orang bisu pun bisa berzikir. Zikir ini kerjanya hati. Zikir ini kerjanya hati. Duduk jaga perahu sambil berzikir atau beristighfar. Allah, Allah, Allah. Sambil nunggu pembeli mungkin di kios sambil istighfar. Atau kerja-kerja lain sambil memasak mungkin sambil istighfar. Memohon ampun Allah, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu ketika lagi memasak datang Israel cabut, alhamdulillah dalam keadaan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu lagi jaga kios dicabut, alhamdulillah lagi keadaan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Atau lagi di laut, jadi di laut memang gerak tubuhnya narik tuna, tapi hatinya zikir Allah, Allah sambil narik tuna, maka akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Insyaallah bisa hadirin mulia. Kita saling mengingatkan. Bukan berarti saya juga nanti matinya bisa mengucap la ilaha illallah. Justru karena kita duduk di sini, kita mau usaha mengingatkan kembali. Siang hari sudah diingatkan banyak berita-berita dunia, malam hari kita duduk tazkiratul maut, belajar untuk latihan mengingat-ingat bahwasanya kita nanti juga akan kembali sebagaimana saudara kita. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, kunci yang keenam, dakwah. Apa itu dakwah? Ngajak orang kepada Allah. Yang keenam, dakwah ilallah, ngajak orang kepada Allah. Bukankah dakwah ini pekerjaan para nabi, para rasul? Betul. Tetapi Nabi SAW sudah tidak ada. Nabi SAW khataman nabiin, penutup para nabi. Jadi kalau umat rusak, tidak ada lagi diutus nabi. Maka tugas kenabian, tugas dakwah, ngajak orang kepada Allah telah dibebankan kepada umat baginda Rasulullah SAW, baik laki maupun perempuan, bahkan anak-anak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk jumpa manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu kembali kepada pribadi saya. Jadi mohon dimaafkan, diikhlaskan dunia dan akhirat. Semoga yang hadir di tempat ini Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya, diampuni seluruh dosanya, diterima seluruh amal baiknya, dan dihapuskan seluruh amal buruknya, dan diberkahi rizkinya, usahanya, ahli keluarganya, dunia dan akhirat. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanahu wa bihamdihi, subhanaka lahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita khususkan bacaan satu kali Al-Fatihah kepada almarhum orang tua kita. Siapa namanya? Wa khususan ila ruhi Abah Saleh Kari, Syai'un lahumul Fatihah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.